Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, hari Sabtu malam Ahad, Sabtu malam Ahad 11 Jumadil Ula 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 25 November 2023. Kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kajian rutin kita dari kitab Tauhid. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan dalil yang pertama dari kitab Tauhid. Ya. Ketika Syekh menyebutkan kitab Tauhid, kitab Tauhid, ya, maka beliau menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, ya, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Insyaallah kita akan masuk pada dalil yang kedua. Pada bahasan dalil yang pertama sudah kita bahas tentang makna tauhid, ya. Makna tauhid atau makna ibadah, ya. Makna ibadah. Ibadah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, ya, minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup semua apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik dari perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Jadi cakupan ibadah ini sangat luas, ya, bukan hanya ibadah mahdhah saja, ya, tapi semua amal, semua perbuatan dan perkataan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya. Perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tentu adalah perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Itu sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla, ya, sampaikan kepada kita melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mengetahui apa itu perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka tidak ada jalan untuk itu kecuali kita belajar, menuntut ilmu. Makanya belajar dan menuntut ilmu ini, menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu syar'i ini adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah, agar, ya, setiap mereka atau setiap individu muslim mengetahui apa-apa yang dicintai dan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika dia belajar apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka dia juga harus belajar apa-apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan sempurna pemahaman dia terhadap, ya, apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, ya.
Karena seorang tidak akan bisa melakukan atau mengetahui sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah kecuali ketika dia juga mengetahui apa-apa yang dia benci. Ya, demikian itu. Ya. Dan kita berusaha untuk menjadikan ya setiap langkah kita atau setiap kegiatan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan menghadirkan niat-niat yang saleh, niat-niat yang baik ya ketika kita melakukan sebuah kegiatan. Dan tentu ya, seorang muslim di antara kebaikan seseorang atau kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, sebagaimana Rasul mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Seorang mukmin ya akan berusaha menjadikan semua perkataan dan perbuatannya itu menghasilkan manfaat. Ya, itulah makna daripada ya seorang menjadikan berkah. Ya. Dan Syekh sudah mendoakan kita atau mendoakan yang mempelajari risalah beliau yaitu dalam kajian Qawaidul Arba'. Ya, di antara yang beliau doakan untuk kita adalah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah menjadikanmu berkah dimanapun kamu berada. Ya, memberikan manfaat, tidak mengganggu orang lain. Ya, dan senantiasa memberikan manfaat untuk manusia lainnya. Baik, kita akan masuk pada dalil yang kedua. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas mereka? Semua rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada umatnya masing-masing semuanya menyeru u'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah Azza wa Jalla semata dan jauhilah taghut. Nah, di dalam ayat ini, ikhwah sekalian, terkandung makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Terkandung makna kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Ya. Sisi pendalilan daripada ayat ini atau wajhu al-istidlal dari ayat ini bahwasanya bahwasanya ayat ini merupakan penjelas dari dalil yang pertama. Penjelas daripada dalil yang pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Ayat ini diperjelas dengan ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ibadah yang seperti apa yang dimaksud? Ya. Kecuali agar mereka beribadah kepadaku atau mentauhidkanku. Ya. Seperti apa itu tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti apa bentuk ibadah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita lakukan? Maka dijelaskan dalam ayat ini, ya, yaitu pada kalimat u'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah Azza wa Jalla dan jauhilah taghut. Maka yang maksud dengan ibadah di sini, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sini adalah sekaligus dengan meninggalkan taghut.
Tauhid yakni segala sesuatu yang disembah selain Allah. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan sekaligus dalam waktu yang sama kufur atau kafir kepada tauhid, mengingkari tauhid. Ya, karena tidaklah sebuah ibadah itu dikatakan tidaklah ibadah itu dikatakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Dan tauhid itu adalah menyembah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi tauhid atau meninggalkan seluruh sembahan selain Allah. Itu baru dikatakan tauhid. Itu baru dikatakan ibadah. Maka ayat ini menjelaskan ya dalil yang pertama. Oh, ternyata yang dimaksud dengan ibadah di sini ya adalah ibadah yang disertai dengan meninggalkan tauhid. Ya. Tauhid, yakni setiap yang diagungkan selain Allah ya dengan disembah, ditaati atau dipatuhi. Baik itu berupa batu, manusia ataupun syaitan, itu tauhid. Ya, atau dengan istilah lainnya, segala sesuatu yang disembah selain Allah itulah tauhid. Ya. Nah, sebagian ulama memberikan syarat dikatakan sesuatu itu tauhid adalah jika dia ridha untuk disembah. Jika dia ridha untuk disembah. Adapun orang-orang saleh atau para nabi dan rasul yang disembah oleh sebagian manusia dan mereka tidak ridha, maka mereka bukanlah tauhid. Gitu ya. Ya. Jadi segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha. Dan dia apa? Ridha. Ya. Khususnya manusia ya. Kalau bebatuan, pohonan ya, maka tidak butuh keriduan mereka karena mereka adalah makhluk yang tidak hidup. Untuk yang hidup seperti para nabi dan rasul, orang saleh, maka disyaratkan oleh sebagian ulama dikatakan tauhid jika mereka ridha untuk disembah. Ya, maka Nabi Isa alaihissalam bukan tauhid. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam tidak ridha untuk disembah oleh sebagian manusia. Ya. U'budullah, sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah. Wajtanibut tauhid. Kalimat yang pertama, u'budullah, sembahlah Allah. Ya, ini adalah penetapan atau al-itsbat. Penetapan peribadatan atau menetapkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajtanibu tauhid dan jauhilah tauhid, maka ini adalah penafian, pengingkaran, peniadaan, yakni menafikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengingkari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna daripada kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu ada dua rukun, Pak. Ada dua rukun. Ya. Yang pertama an-nafyu, penafian. Yani an-nafyul uluhiyah amman siwallahi azza wa jalla. Nafyul uluhiyah atau nafyul ibadah amman siwallahi azza wa jalla. Menafikan ibadah atau menafikan ketuhanan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun yang kedua yaitu al-itsbat, menetapkan. Ini itsbatul ibadati lillahi wahdah. Itsbatul ibadati lillahi wahdah atau itsbatul uluhiyyati lillahi wahdah. Menetapkan ibadah, menetapkan ketuhanan hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Ini harus betul-betul kita pahami. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah tapi kita enggak tahu hakikat maknanya. Dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tapi masih bergelimang dengan kesyirikan. Maka ini hakikatnya dia belum menegakkan tauhid. Dan orang-orang musyrik Arab dahulu tahu betul makna la ilaha illallah.
Ya, tahu betul. Konsekuensinya adalah ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah, berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mereka tinggalkan seluruhnya. Makanya mereka tidak mau, ya. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena itu maknanya, itu konsekuensinya. Ibnu Jarir At-Tabari berkata, "Was-shawabu min al-qawli 'indi fi at-taghut annahu kullu dhi tughyanin 'ala Allah fa'ubida min dunihi, imma biqahrin minhu liman 'abadahu wa imma bi ta'atin mimman 'abadahu lahu wa insanan kana dhalika al-ma'bud aw shaytanan aw wathanan aw sanaman aw ka'inan ma kana min syai'." Pendapat yang benar menurutku, kata beliau, tentang taghut, yaitu semua yang melampaui batasannya lalu diibadahi selain Allah, ya. Baik apakah dengan paksaan darinya, jadi dia memaksa manusia untuk menyembah dirinya, atau manusia dengan sukarela menyembahnya, ya. Kemudian baik apakah yang disembah itu manusia, syaitan, berhala, atau patung, atau apapun juga, itulah taghut, ya. Dia memaksa manusia untuk menyembah dirinya, atau manusia dengan sukarela menyembah dirinya, ya. Baik itu syaitan, manusia, bebatuan, berhala, patung, dan yang lain, apapun itu taghut, ya. Menjauhi taghut, wajtanibu taghut, menjauhi taghut berarti mengingkarinya, ya, tidak menyembah dan memujanya, ya, dalam bentuk dan cara apapun, ya. Ini seperti firman Allah Azza wa Jalla yang lainnya dalam surah Al-Baqarah, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Ya. Dan siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali ikatan yang kuat. Al-urwatul wuthqa, ikatan yang kuat di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi di dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah ketika memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, kepadanya, maka sekaligus pada saat itu juga diperintahkan kepada kita agar kita menjauhi lawannya, yaitu syirik, ya. Terkadang dalam bentuk kalimat taghut, ya. Terkadang juga dalam bentuk larangan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagaimana Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan, ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, beliau mengatakan, la takunu ibadatun illa ma'a ijtinabi taghut wa huwa syirku. Tidaklah sebuah, ya, tidaklah menjadi sebuah ibadah yang benar kecuali dengan menjauhi taghut, yaitu kesyirikan. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalam Qawaidul Arba', innal ibadata wa'lam annal ibadata la tusamma annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid, kama anna at-taharata kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a tahar. Ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidaklah dikatakan ibadah yang benar kecuali dibarengan dengan tauhid. Apa itu tauhid? Beriman kepada Allah
menyembah hanya kepada Allah sekaligus menjauhi tauhid. Itulah tauhid. Kalau hanya dari satu sisi saja, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka kaum musyrikin pun mereka beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Tetapi mereka tidak kufur atau tidak mengingkari tauhid atau sembahan selain Allah. Maka mereka dikatakan musyrik. Kalau hanya mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah saja, maka ini juga tidak cukup. Seperti adanya ateis yang mengingkari adanya Tuhan, mengingkari adanya Tuhan, ini juga tidak cukup. Harus dia menetapkan satu-satunya ilah yang harus dia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasia daripada kalimat la ilaha illallah. Betul-betul harus menegakkan dua sisi ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tauhid. Barulah itu dikatakan ibadah. Barulah itu dikatakan tauhid. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, kata Syekh Shalih, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Ya. Fal iman billah la yakfi illa ma'al kufri bit-taghut. Maka beriman kepada Allah Azza wa Jalla itu tidak cukup kecuali disertai dengan kufur kepada taghut, ingkar kepada taghut. Wa illa fal musyrikun yu'minuna billah lakinnahum yusyrikuna bihi. Ya. Jika tidak, maka kaum musyrikin Arab dahulu mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tapi kemudian mereka menyekutukannya. Ya, sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga berbuat syirik. Ya. Mereka beriman kepada Allah, mereka menetapkan bahwasanya Allah adalah ilah, Allah adalah ma'bud, Allah adalah sesembahan. Mereka menetapkan itu, mengimani itu, ya. Tapi dalam waktu yang sama mereka juga beribadah kepada selain Allah. Maka mereka, tauhid mereka atau ibadah mereka, keimanan mereka batal atau rusak dengan peribadatan mereka kepada selain Allah. Ya. Bayyana subhanahu anna 'indahum imanun billah walakin yufsidunahu bisyirki. Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya kaum musyrikin Arab, di sisi mereka ada keimanan kepada Allah, tetapi keimanan tersebut rusak dengan kesyirikan yang mereka lakukan, yaitu dalam syirik dalam apa? Syirik dalam apa? Ibadah. Syirik dalam ibadah. Ya. Mereka mengimani Allah Azza wa Jalla dalam rububiyahnya, dan mereka juga mengimani Allah Azza wa Jalla dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, tetapi mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Makanya mereka dikatakan kaum musyrikin. Jelas ya? Makanya mereka dikatakan kaum musyrikin. Firman Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Mereka semuanya mengatakan u'budullaha wajtanibut taghut. Sekali lagi, ini semakin meyakinkan kita tentang akidah bahwasanya seluruh agama Nabi dan Rasul adalah Islam. Agama seluruh Nabi dan Rasul adalah apa? Islam, yaitu tauhid, yang membawa apa? Risalah tauhid, mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan tidak ada agama yang sebesar ini kecuali agama Islam. Antum perhatikan, seluruh agama yang ada di dunia ini, baik agama yang samawi, Yahudi, Nasara,
selain Islam ya, yang samawi, Islam, Yahudi, Nasara ya, atau yang ard, yang dari bumi gitu, bukan dari langit ya, seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Semuanya mengajak kepada peribadatan Tuhan yang banyak, Tuhan yang banyak ya, bahkan lebih parah ya, keyakinan kaum musyrikin di zaman ini yang meyakini bahwasanya ya Allah Azza wa Jalla atau Tuhan ya itu bisa menjelma pada banyak makhluk ya, menjelma di sini ya, dan seterusnya ya. Ayat ini menunjukkan bahwa perkara tauhid adalah perkara yang disepakati oleh para rasul. Perkara tauhid adalah perkara yang disepakati oleh para rasul, meskipun syariat mereka berbeda-beda sesuai dengan kondisi mereka saat itu ya. Adapun menyeru kepada tauhid dan meninggalkan taghut, maka ya tidak mengenal kondisi, waktu dan tempat, semuanya sama. Adapun syariat maka bisa beda-beda sesuai dengan kondisi ya, tempat dan zaman tersebut ya. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun min 'allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Ini Nabi yang mengatakan ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Al-anbiya ikhwatun min 'allat. Para nabi adalah bersaudara sebapak. Bersaudara sebapak. Wa ummatuhum syatta, ibu mereka berbeda-beda ya. Dan agama mereka satu ya. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan agama mereka yang satu yaitu mereka bersepakat dalam tauhid ya. Mereka bersepakat dalam tauhid ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad, Al-Imam An-Nawawi, Al-Iraqi, Ibnu Hajar, As-Suyuti rahimahumullah dan yang lainnya tentang wadinuhum wahid. Makna wadinuhum wahid yakni mereka sepakat dalam tauhid. Maka ini sesuatu yang harus kita tekankan ikhwas sekalian, harus digarisbawahi, sesuatu yang harus digarisbawahi ya, karena munculnya dai-dai yang mengajak kepada pluralisme. Apa? Pluralisme. Apa itu pluralisme? Menyamakan semua agama ya. Muncul dai-dai yang mengajak kepada kekufuran ya, yang seolah-olah lisan mereka itu bijak, atau mereka seolah-olah mengatakan sesuatu yang hak, seolah-olah memiliki toleransi yang tinggi, tapi toleransi yang kebablasan ya. Maka ini tentu adalah racun ya, dan subhat yang jika masuk ke dalam ya, hati-hati yang tidak mengetahui hakikat tauhid, maka akan memandangnya sesuatu yang indah, sesuatu yang baik ya. Para dai pluralisme ingin merubah makna hadis ini. Makna hadis ini wadinuhum wahid. Tadi dijelaskan oleh para ulama yang sudah kita sebutkan tadi. Mereka bersepakat bahwasanya wadinuhum wahid, yakni mereka bersepakat dalam tauhid. Tapi para dai pluralisme ingin merubah makna hadis ini. Makanya antum jangan heran, atau kita jangan heran ya, kalau mereka penyuruh kebatilan, penyuruh kekufuran, terkadang mereka berdalil dengan Al-Quran maupun dengan hadis. Jangan heran. Akan tapi ya, Al-Quran dan hadis yang mereka sampaikan itu mereka pahami dengan pemahaman mereka sendiri, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Makanya di sini penting ya, untuk kita memahami dalil Al-Quran dan juga Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah yang telah dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Rujuk kembali kepada penjelasan para ulama. Jika kita
tidak mengetahui syarah sebuah hadis misalnya atau tafsir sebuah ayat Al-Quran, maka rujuk kepada penjelasan para ulama. Ya, jangan kita mencoba-coba untuk menganalisa dengan pemahaman kita yang pendek, pengetahuan kita yang dangkal. Ya, karena khawatir kita salah memahaminya. Ya, mereka para dai pluralisme, ya, ingin mengatakan bahwa perkara-perkara yang disepakati oleh para rasul bukan tauhid, akan tapi perkara-perkara yang bersifat kemanusiaan seperti keadilan, kesamaan, kemanusiaan, dan kebebasan. Itu ingin mereka, ya, mereka ingin sampaikan atau mereka ingin giring kepada umat, ya, merubah makna wa dinuhum wahid yang sepakat dalam tauhid, ya. Mereka ingin ubah kepada makna, ya, sepakat, ya, pada perkara-perkara yang bersifat kemanusiaan, ya, seperti keadilan, sama-sama ingin mengajak kepada keadilan, ya, kemanusiaan, mengajarkan hal-hal yang baik, ya, mengajarkan berbakti kepada kedua orang tua dan seterusnya, ya. Dan pemahaman ini, ya, sangat berbahaya. Karena pemahaman ini akan menghilangkan intisari dari seluruh dakwah para nabi dan rasul. Intisari, ya, dakwah dari seluruh nabi dan rasul, yaitu tauhid. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, mengatakan bahwasanya Islam itu dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, Islam dipandang dari segi umum, ya, dan yang kedua, Islam dipandang dari segi khusus. Islam dipandang dari segi umum, artinya bahwa seluruh risalah para rasul, dari rasul yang pertama Nuh alaihi salam sampai rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agama mereka semua adalah Islam, yang berarti mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Ya. Makanya mereka, ya, dikatakan al-muslimun. Di dalam Al-Quran dikatakan mereka adalah al-muslimun. Kemudian yang kedua, Islam dipandang dari segi khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Islam yang menyempurnakan, ya, syariat para nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Dan semua wajib manusia, umat ini, jinnya dan manusianya, wajib mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajib beriman kepada beliau. Ya, wajib berislam dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara wajib masuk Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, ya, maka mereka kafir. Jika tidak, maka mereka kafir. Ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ya, tidaklah salah seorang dari umat ini, ya, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar tentangku, tentang dakwahku, ya, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, ya, tidak masuk Islam dan meninggal di atasnya, melainkan dia adalah penghuni neraka. Ya. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Adapun Yahudi beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian. Nasara pun demikian. Ya. Kalau seandainya orang Yahudi beriman, ya, maka mereka, ya, wajib masuk Islam. Kenapa? Karena mereka, ya, Yahudi yang di zaman ini dan setelah diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka hidup di zaman mereka mendengar, ya, dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Nah, kufur kepada satu rasul berarti kufur kepada seluruhnya. Ya. Tapi fila azanillahu wa iyyakum. Ya. Maka dengan demikian ya kita paham betul tentang hakikat daripada kalimat tauhid ya. Dari ayat ya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibu at-taghut. Kemudian juga dari ayat wa may yakfur billah wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Dan juga dari ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kenapa kaum musyrikin Arab ya dahulu dikatakan musyrik ya, dikatakan musyrik karena mereka cacat di salah satu sisi kalimat tauhid ini. Ya. Maka siapapun dari umat ini yang hanya menegakkan satu sisi daripada kalimat tauhid ini, satu sisi saja, tidak menegakkan dua-duanya, ya, maka belum dikatakan menegakkan tauhid. Harus dua-duanya ditegakkan, ya. Menafikan peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada dulu seorang artis perempuan ya yang dia suka melakukan ritual di Laut Selatan ya, Laut Kidul ya, melakukan ritual katanya penyembahan kepada Nyi Roro Kidul ya. Dikritik ya, itu perbuatan syirik ya. Dia mengingkari kritikan tersebut. Dia mengatakan ya, saya masih sholat 5 waktu. Saya sholat 5 waktu. Berarti beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ibadah dia itu saja tidak cukup. Kenapa? Karena dia belum mengingkari tauhid. Sehingga sia-sia ibadahnya. Ya, belum menegakkan tauhid. Ya. Seseorang sudah dikatakan menegakkan tauhid kalau dua sisi ini sudah dilaksanakan. Beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tauhid, yaitu kesyirikan. Makanya Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah tidak mengatakan wa'budullaha titik selesai. Kalau seperti itu kaum musyrikin Arab juga beribadah kepada Allah. Ya. Jelas ya? Ya. Itu hakikat apa? Tauhid. Ya. Kitab Tauhid, Kitab At-Tauhid. Ini hakikat. Dijelaskan dalam ayat yang kedua. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibu at-taghut. Baik, kemudian dalil yang ketiga, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali kepadanya. Ini juga sama, ya. Di situ mengandung an-nafyu wal itsbat, ya. Penafian dan penetapan. Seperti tadi, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ya. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu memerintahkanmu, ya, dan Rabbmu memerintahkanmu agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Menafikan ibadah kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Ini sisi pendalilannya pada ayat ini, pada kalimat ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa
Iya. Kemudian pada ayat ini Allah menggandengkan ya perintah ibadah atau perintah tauhid dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Maka ya ayat ini juga menunjukkan ya tentang kedudukan kedua orang tua yang agung. Ya, cukuplah kedudukan mereka yang agung ya diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan menggandengkan haknya yang paling besar yaitu tauhid, haknya yang paling agung yaitu tauhid dengan hak kedua orang tua. Ya. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan agungnya hak kedua orang tua. Ya. Banyak sekali. Ya. Di antaranya pada ayat ini Allah Azza wa Jalla menggandengkan perintah tauhid dengan perintah ya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Bahkan ya hal ini juga berlaku pada syariat orang-orang sebelum kita ya dari kalangan Bani Israil. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana." Jadi bukan hanya pada syariat kita saja ya perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi juga pada syariat orang-orang sebelum kita. Dan Nabi Isa alaihi salam juga berkata, "Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati." Ya. Dan dia Allah Azza wa Jalla memerintahkanku untuk mendirikan salat, menunaikan zakat selama saya masih hidup, dan juga memerintahkan agar saya berbakti kepada ibuku. Ya, jadi syariat orang-orang sebelum kita Allah Azza wa Jalla juga perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan juga Allah menggandengkan perintah bersyukur kepadanya dengan bersyukur kepada orang tua. Allah berfirman, "Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu, ya. Kepadakulah kamu akan kembali. Syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada kedua orang tua. Nabi juga mengaitkan ridho Allah dengan ridho kedua orang tua, ya. Ridho Rabbi fi ridhol walidain wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Ya. Ada. Ya, fadhil. Insyaallah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah adzan. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam.